Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra. Saya mahasiswa Teknik Sipil Prodi 4 Perancangan Jalan dan Jembatan dari kelas 4 PJJE dengan NIM 0624001936. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi geografi informatis sistem GIS atau GIS seperti dalam video berikut ini. Dimulai dari story GIS. Pada awalnya peminat, pengguna, pembuat peta atau analog dan digital berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei dan pemetaan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah lanjutan dari story GIS. Sejak dahulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Selanjutnya adalah modern mapping. Modern mapping adalah tiga hal yang membentuk GIS. Yang pertama, teknologi digital, di mana pada sekarang ini semua berbentuk komputerisasi atau digital yang memanfaatkan sumber daya manusia dan mesin. Kedua, positioning, di mana pemanfaatan dari satelit ke posisi atau GPS. Dan yang ketiga ada remote sensing, yaitu penginderaan jarak jauh, di mana kita dapat memilih citra satelit dan mengolahnya dalam satu pekerjaan, yaitu geografi informatis sistem atau GIS. Selanjutnya ada teknologi perolehan data spasial 1. Tersedia beberapa sistem satelit posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan saja dan di mana saja pengguna atau user berada. Contohnya adalah satelit, GPS, GLONASS, Galileo, Kompas. Yang kedua, tersedia perangkat total station program plus program post processingnya yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang ketiga, tersedia perangkat digital echo sounder atau single multi beam plus program post processingnya sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Keempat, tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3 dimensi yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik atau SRTM. Kelima, tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya adalah Google Earth, Google Map, Google Ocean, dan lain-lain. Keenam, tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Gambar tersebut adalah contoh dari echo sounder. Alat tersebut dipasang di kapal untuk men-scan wilayah dasar laut. Selanjutnya ada LiDAR atau Light Detection and Ranging, adalah suatu pesawat terbang yang dipasangkan platform yaitu GPS untuk mendapatkan kedudukan titik di mana jalur pesawat tersebut. Yang kedua ada ilmu internal measurement, unit untuk menstabilkan posisi titik agar koordinat yang diperoleh stabil. Yang ketiga laser scanner untuk men-scan bagian bumi mana yang mau dibuat peta. Selanjutnya ada beberapa keuntungan dari LiDAR. Yang pertama, dapat menghasilkan resolusi DEM atau Digital Elevation Model yang tinggi. Yang kedua, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, dapat menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi atau 3D. Dan yang keempat, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Airborne LiDAR terbagi menjadi dua, yaitu LiDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut Airborne Altimetric LiDAR, dan LiDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Perbedaan utama antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetric LiDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Ini adalah contoh jalur terbang LiDAR. Pada gambar tersebut menunjukkan ada 4 satelit, yaitu GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Lalu gambar tersebut adalah gambar pergerakan satelit di bumi. Gambar tersebut adalah contoh hasil dari fotogrametri jarak dekat, yang mana titik-titik merah perbukitan itu adalah hasil dari koordinat yang didapatkan dari fotogrametri jarak dekat. Lalu ada contoh-contoh dari hasil foto udara. Selanjutnya ada citra satelit. Gambar tersebut menunjukkan bahwa bagaimana satelit mencapture bagian bumi yang ingin dibuat petanya dengan operator satelit tersebut tetap berada di bumi. Lalu ada peta topografi planet Mars.
Kesimpulan atau esensi sistem informasi geografis yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial sendiri adalah data posisi atau koordinat ruang atau spasial nilai-nilai koordinat ataupun data yang bergeoreferensi. Kemudian ada data non-spasial. Data non-spasial ini berhubungan dengan data spasial. Bisa juga disebut juga dengan data properties dari data spasial. Sekian video singkat penjelasan materi dari saya tentang sejarah GIS dan pengolahan data spasial, dan jika ada kesalahan atau kurang jelas penyampaiannya dalam video ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.